Kelas 2, bagaimana kabarnya? Tentunya anak-anak tetap semangat. Nah, untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini, kelas 2 sudah masuk di materi 3, yaitu saling mengasihi anggota keluarga. Yuk kita mau belajar. Tuhan mengasihi kita dengan memberi kita keluarga, orang tua, kerabat, dan saudara yang saling mengasihi. Tuhan Maha Kasih artinya Tuhan mengasihi semua ciptaannya. Tuhan mencipta dengan kasih. Tuhan juga memelihara seluruh ciptaannya dengan penuh kasih. Tuhan menyelamatkan manusia dengan kasih. Dan Tuhan juga mengadili dengan kasih. Roh Kudus memampukan kita untuk mempraktekkan kasih, baik kasih kepada Tuhan maupun kasih kepada sesama. Anak-anak masih ingatkah dengan bunyi hukum kasih? Hukum kasih ini diajarkan oleh Tuhan Yesus. Hukum kasih itu ada 2. Yang pertama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Yang kedua, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Oke, contohnya di sini adalah Esau dan Yakub. Nah, Esau dan Yakub ini itu saudara kembar. Esau dan Yakub ya memiliki orang tua bernama Ishak dan Ribka. Jadi ayahnya bernama Ishak dan mamahnya bernama Ribka. Esau dan Yakub walaupun kembar ya, tetapi karakter mereka berbeda. Kalau Esau ini suaranya itu gede gitu ya, tegap badannya, tinggi, besar ya, memiliki hobi atau kesenangan atau kegemaran itu berburu di hutan. Jadi cari hewan buruan begitu ya. Nah, kemudian Esau ini memiliki bulu yang lebat di tubuhnya. Jadi tubuhnya ini berbulu. Maka dinamakan Esau. Arti nama Esau adalah berbulu gitu ya. Nah, beda dengan Yakub. Yakub ini suaranya tidak terlalu besar, kemudian perawakannya itu tidak tinggi besar ya. Jadi agak pendek gitu ya, sedengan aja. Kemudian kulitnya ini licin, jadi nggak punya bulu yang tebel, nggak, licin begitu. Kemudian hobinya Yakub ini memasak, jadi membantu mamanya memasak di dapur. Nah, suatu ketika Esau ini kelaparan karena tidak mendapatkan hasil buruan di hutan. Jadi dia mau masak apa gitu ya, lapar. Nah, sedangkan si Yakub adiknya sedang memasak bubur kacang merah. Bukan bubur kacang hijau ya, tapi bubur kacang merah. Nah, ketika dilihatnya Yakub ini memasak bubur kacang merah dan harum baunya mungkin gitu ya, jadi menggelitik perutnya siapa? Esau. Sehingga kemudian Esau berkata kepada Yakub, dikatakan, Yakub, bolehkah aku ya meminta sepiring sop yang merah-merah itu yang kamu masak begitu ya. Kemudian Yakub berkata, oke, baiklah, tak kasihkan. Tetapi ada syaratnya, Kak. Syaratnya apa? Nah, syaratnya aku jadi kakaknya dan kakak jadi adiknya. Gimana? Setuju enggak? Nah, kemudian karena Esau ini terlalu lapar, jadi dia hanya mementingkan perutnya. Jadi dikatakan oke lah. Jadi Esau menganggap remeh hak kesulungannya ya. Kemudian terjadilah itu. Yakub memberikan semangkok bubur kacang merah kepada Esau dengan syarat Yakub menjadi kakaknya dan Esau menjadi adiknya. Singkat cerita, Yakub dan Esau tumbuh menjadi pemuda yang dewasa. Nah, kemudian ayahnya si Ishak ini sudah menjadi tua. Jadi kalau
sudah tua itu pandangan matanya itu nggak jelas ya. Jadi matanya kapur gitu ya anak ya. Nggak jelas lagi itu melihat. Nah, Ishak itu hanya mengandalkan pendengarannya dan penciumannya gitu ya. Nah, suatu ketika Ishak ayahnya ini berkata kepada Esau, dikatakan begini, "Anakku, tolong engkau pergi ke hutan, cari hewan buruan, dan kemudian kalau sudah dapat, masaklah ya, menjadi masakan kesukaanku. Nah, bawalah di hadapanku, karena aku akan memberikan berkat kepadamu." Nah, ketika ayahnya ini, si Ishak berkata kepada Esau anaknya, itu didengar oleh mamanya, si Ribka. Ya, si Ribka heran. Loh, anaknya kan 2. Kenapa hanya 1 tok yang mau dikasih berkat? Maka timbullah niat jahat di hatinya siapa? Ribka. Nah, kemudian Ribka ini berkata kepada si Yakub. Ya, dikatakan begini, "Yakub, tolonglah kamu sembelih domba yang paling gemuk. Kemudian bawa sini, kita olah bersama-sama menjadi masakan kesukaan ayahmu. Kemudian kamu harus berpura-pura menjadi kakakmu, si Esau." Yakub berkata, "Mana mungkin, Mah? Karena kan aku nggak punya bulu tebal seperti kakak. Suaraku juga tidak gede, tidak besar. Mana mungkin bisa?" Gampang, itu perkara gampang. Jadi nanti bulu domba itu kamu letakkan di lehermu sama di lenganmu. Kemudian kamu ambil bajunya kakakmu, kamu pakai. Jadi nanti ketika kamu menghidangkan di hadapan ayahmu, itu suaranya dimirip-miripin sama kakakmu. Tapi kan itu berbohong, Mah. Sudah, lakukan aja permintaan mama. Yakub akhirnya apa anak-anak? Menuruti permintaan mamahnya. Sedangkan Esau mencari hewan buruan di hutan, ya, belum pulang. Ya. Ini Yakub dan mamanya sudah selesai memasak masakan kesukaan ayahnya. Kemudian dihidangkanlah ya oleh siapa? Yakub. Ya, dengan apa? Dengan menipu atau membohongi ayahnya ya. Jadi Yakub ini pura-pura jadi Esau. Dengan cara apa tadi? Bulu domba diletakkan dipasangkan di leher dan juga di lengan, kemudian dia ambil bajunya siapa? Esau. Nah, diketuklah pintu kamar ayahnya. "Ayah, ini aku, Esau." Ayahnya terkejut, loh, kok cepat sekali ya? Dalam hatinya si Ishak, kok cepat sekali ya sampainya. "Oh iya, masuk aja nak." Masuk. Ketika masuk, kemudian Ishak ayahnya berkata begini, sini, letakkan masakan itu di meja. Dah, sini anakku, sini. Dipeluknya si Yakub ya, dicium. Ayahnya berkata, "Ini baunya bau siapa? Esau. Tapi kok suaranya seperti Yakub?" Tanya lagi. "Nak, kamu siapa? Kamu Esau apa Yakub?" Maka Yakub berkata, "Aku Esau, ayah, aku Esau." Hatinya ayahnya, kalau suara kok mirip Yakub ya, bukan Esau. Tanya lagi sampai 3 kali. "Kamu ini Esau apa Yakub?" "Aku Esau, ayah." "Oh ya sudah. Mungkin hanya perasaanku saja," gitu ayahnya. Sini bawa sini makanannya. Dimakanlah anak-anak ya. Masakan yang diolah oleh mamahnya dan juga siapa tadi? Yakub, dimakan ayahnya, si Ishak. Wah, enak sekali. "Terima kasih anakku, terima kasih. Sini di hadapanku." Kemudian Ishak tompang tangan di kepalanya siapa? Yakub, dikatakan, "Diberkatilah anakku, engkau dengan tanah yang subur dan gembur." Hatinya si Yakub bagaimana? Katakan, yes. Nah, berkatnya apa? Tanah yang subur dan gembur. Tapi itu hasil apa?
hasil nipu ayahnya, ya. Nah, kemudian Yakub keluar dari kamar ayahnya. Nah, datanglah si Esau dari hutan membawa hasil buruan. Nah, kemudian langsung diolah menjadi makanan kesukaan ayahnya, Ishak. Kemudian dia ketuk pintu kamar ayahnya. Ayah, ini aku, Esau. Ayahnya, loh, kok Esau? Loh, tadi siapa? Apakah Yakub? Nah, gitu ya. Nah, kemudian masuk, nak. Ini. Mana. Sini. Tolong letakkan di meja dulu makanannya. Sini. Dipeluknya Esau, ya. Kemudian, kamu Esau? Iya, Pak. Aku Esau. Aku anakmu Esau. Aku pulang dari berburu, bawa hasil buruan dan kuolah, kumasak menjadi makanan kesukaan ayah. Makanlah ayah. Karena ayahnya masih kenyang, ya. Tapi ayah sudah makan. Duh, siapa? Nah, siapa yang mengolah masakan menjadi masakannya kesukaan ayah? Siapa? Tadi adikmu si Yakub. Bagaimana hatinya si Esau, anak-anak? Esau menjadi marah sekali. Dia genggam tangannya. Iya, dia marah kepada siapa? Yakub. Karena apa? Yakub sudah mencuri apa? Berkatnya. Kemudian Esau berkata, makanlah ayah, makanlah sedikit ayah dari masakanku. Makanlah sedikit ayah. Kemudian, baiklah anakku, dimakan 1 sendok, 2 sendok, karena masih kenyang ya, sudah selesai. Kemudian Esau berkata, ayah berkati aku, berkatilah aku ayah. Ayahnya berkata, nggak ada lagi berkat anakku. Esau menangis anakku, ya. Esau menangis, jadi dikatakan, ayah berkatilah aku. Kemudian Ishak berkata, baiklah anakku, aku berkati. Kemudian Ishak tumpang tangan di kepalanya siapa? Esau. Dikatakan, diberkatilah anakku Esau dengan tanah yang tandus dan gersang. Engkau akan menjadi siapa? Budaknya adikmu. Dan engkau harus menggunakan pedangmu untuk apa? Mengalahkan musuh. Jadi dalam hatinya Esau nangis. Dia marah, yang teramat sangat marah kepada siapa? Yakub adiknya. Kemudian dia cari Yakub. Di mana Yakub? Kemudian dia pergi ke dapur. Nah, ketika dia pergi ke dapur, mau cari pisau kemungkinan, ya. Kemudian mamahnya, si Ribka, berkata kepada Yakub, Yakub, pergi, cepat pergi, karena kakakmu marah akan membunuh kamu. Pergi. Yakub kemudian melarikan diri, anak-anak, pergi dari rumah. Yakub melarikan diri kemana? Ke rumah pamannya, ya, bernama Laban, bukan Lakban, tapi Laban, ya. Di mana itu? Di Mesopotamia, ya. Yakub pergi ke sana. Nah, sedangkan Esau mencari Yakub. Dia bawa pisau dan dia akan bunuh adiknya si Yakub. Karena apa? Yakub sudah mencuri berkatnya, ya. Nah, di mana Yakub? Nah, tapi tidak ketemu, ya. Tidak ketemu Esau. Nah, Yakub dan Esau berpisah selama 20 tahun lamanya. Nah, kenapa anak-anak kok Esau dan Yakub bisa seperti itu? Karena orang tua mereka, si ayahnya Ishak dan juga mamanya Ribka, itu berbeda cara mengasihi anaknya. Jadi kalau ayahnya ini mengasihi Esau lebih, ya, sedangkan mamahnya si Ribka ini mengasihi Yakub lebih. Nah, sehingga menimbulkan apa? Nah, tadi menimbulkan keributan. Nah, setelah 20 tahun berpisah, Esau dan Yakub akhirnya bertemu kembali. Nah, ketika bertemu, maka Yakub ini kan salah, ya, merasa bersalah kepada kakaknya. Waduh, nanti apakah kakakku akan membunuh aku, ya? Nah, kemudian Yakub ini memiliki suatu rencana dan kemudian dilaksanakan. Jadi, singkat cerita,
Yakub itu tinggal di rumah pamannya ya, bernama Laban tadi. Itu menikah dengan anaknya pamannya ya, bernama siapa? Lea dan Rahel. Nah, dari dua perempuan ini, istrinya ini ya, itu melahirkan anak 12 orang. Tapi nikah lagi. Jadi istrinya Yakub ini 4 orang dan memiliki 12 orang anak. Dan juga hartanya begitu banyak. Jadi banyak memiliki kambing domba gitu ya, keledai gitu. Nah, jadi ketika berjumpa itu dia susun dulu rencana. Jadi yang pertama itu kambing dombanya, ternaknya dulu, kemudian pegawai-pegawainya, pembantu-pembantunya, kemudian baru istri dan anaknya Yakub terakhir. Nah, ketika bertemu, apa yang dilakukan Esau? Esau tidak membalas dendam kepada Yakub, tapi Esau sudah memaafkan. Esau sudah mengampuni Yakub. Sehingga apa? Ketika bertemu, mereka saling berpelukan. Yakub berkata, "Maafkan aku, Kak." Nah, Esau berkata, "Aku sudah maafkan." Maka terjalin hubungan kembali. Karena apa? Ada kata maaf, ada pengampunan di situ. Maka hubungan baik itu kembali terjalin. Oke, sampai di sini dulu ya, anak-anakku ya. Untuk tugasnya, silakan anak-anak menuliskan nama anggota keluarga ya di tempatnya anak-anak ya. Bisa anggota keluarga itu bisa keluarga besar atau mungkin bisa keluarga inti juga bisa. Jadi nanti silakan anak-anak menuliskan nama anggota keluarga. Silakan dikerjakan di buku tulisnya ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.